semuanya. Welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian semua yang sudah sering kali nonton, buat yang belum pernah nonton sama sekali, kami menyambut kalian semua untuk bisa nonton bersama-sama dengan kami semua. Buat kalian semua yang di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun dimanapun kalian berada, kami semua sangat senang sekali untuk kalian bisa menonton kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga menyanyi, mari kita yel-yel dulu ya. Oke, sudah siap, Miss? Ya. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi yuk, ayo. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Woohoo! Halo semuanya. Mari semuanya masih bersuka cita bagi Yesus kita.
kasih Tuhan Yesus. Engkau telah jadikan kami serupa dengan Engkau, Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kita, kami mau siapkan telinga kita Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bagi setiap kita yang percaya dan siap menerima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Hai, kita kembali lagi. Sekarang kita mau main games ya. Sudah siap kalian semua? Oke. Games kita kali ini adalah Listen to Me, yaitu dengarkan suara gembala atau dengarkan suara pemimpin kalian ya. Contohnya seperti Rebecca, Naomi, dan Evelyn sama Carol ini akan menuntun temennya yang ditutup. Nah, ditutup matanya ya. Si Carol menuntun si Naomi dan Evelyn nuntun si Rebecca. Kita coba ya. Oke, sudah siap semua? Siap ya? Oke. Bentar ya. Siap? 1, 2, 3. Naomi. Rebecca. Naomi. Maju. Rebecca. Naomi. Maju. Terus? Oke. Yeay! Nah, permainannya seperti ini ya. Kalian semua bisa main bersama dengan orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, atau siapapun lah itu ya. Bye! Halo semuanya, hello Joy Kids, Miss seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi di Joy Kids Online Service. Nah, sebelum kita mau dengerin firman, Miss mau nanya dulu nih kepada kalian semuanya ya. Di sini siapa sih yang pernah nonton sulap? Coba Miss mau lihat dulu. Oh yes, ada. Ternyata banyak juga yang pernah lihat sulap ya. Atau ada nggak yang pernah belajar ataupun main sulap? Coba Miss mau lihat lagi. Yes, ada. Ternyata ada juga. Nah, waktu kita mau lihat sulap atau waktu kita lihat sulap nih, kita pernah ya berpikir, kita merasa penasaran nih, kok bisa ya pesulapnya itu melakukannya. Nah, ada contoh yaitu pesulap ini menggunakan sebuah box, lalu ada orang yang masuk ke dalam box itu, dan ketika box itu dipisah-pisahkan dan orang yang ada di dalam box itu badannya juga terpisah-pisah, tapi orang yang di dalamnya itu masih bisa tersenyum dan gak merasa kesakitan. Tapi magic itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dipelajari dan ada alatnya juga untuk membantu magic itu. Nah, cerita villain kita hari ini atau cerita musuh dari superhero kita hari ini adalah tentang seseorang yang bisa melakukan magic. Ayo kita mau lihat dulu ya villains kita hari ini. Every night, I dream the same dream.
nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. The way between universes. And we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! To become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Scarlet Witch memiliki nama asli yaitu Wanda Maximoff. Scarlet Witch ini awalnya dianggap sebagai seorang mutan yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi probabilitas melalui sihirnya. Jarak serangan sihirnya ini relatif dekat dan arahnya terbatas hanya kepada yang di depannya saja. Kemampuan Scarlet Witch untuk memanipulasi chaos magic atau sihir kekacauan itu sudah ada sejak ia lahir. Dan ketika dewa leluhur dan setan Purba-Keton itu dibangkitkan ke dimensi bumi oleh kekuatan Darkhold dan mengambil Quicksilver sebagai inangnya, ia mengungkapkan bahwa chaos magic itu merupakan sebuah sihir yang begitu ditakuti dan mengerikan. Di cerita Multiverse of Madness, kekuatan Darkhold memanipulasi Wanda dan akhirnya membuat Wanda ini menjadi seseorang yang jahat. Karena di saat itu Scarlet Witch ini sedang berduka dan karena kesedihannya memicu kemarahan Wanda dan membuatnya ini menjadi seseorang yang jahat dan kejam. Nah, seperti cerita kita hari ini mirip dengan Scarlet Witch yang sebetulnya tidak jahat, tidak nakal, tetapi karena ditipu oleh sesuatu sehingga membuat dia ini menjadi orang yang tidak taat dan terjadi kekacauan. Nah, kalau di Alkitab ada juga nih cerita atau contoh orang yang tidak taat kepada Allah dan akhirnya membuat kita semuanya ini menjadi orang yang berdosa. Siapa ya? Oke, cerita Alkitab hari ini adalah tentang Adam dan Hawa. Dari gelap ketika dunia belum ada apa-apa, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita seluruh bumi dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Dan Allah pun menciptakan bumi beserta isinya. Apa aja ya isi bumi? Coba Miss mau nanya. Apa aja? Yes, ada darat. Ada apa lagi? Ada laut, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang-binatang yang bermacam-macam ya. Dan kemudian Tuhan Allah pun menciptakan manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah melihat nih semua yang sudah diciptakannya itu sungguh amat baik. Kita katakan ya sama-sama ya, sungguh amat baik.
Nah, Tuhan menciptakan semuanya itu dengan amat sangat baik, terutama manusia. Karena Tuhan itu memberikan manusia itu sesuatu yang lebih nih dari ciptaannya yang lainnya. Ya, manusia ini diberikan Allah apa aja ya? Akal budi, Tuhan memberikan kehendak, tentunya kepintaran ya. Ya, untuk dia bisa menamai binatang-binatang yang lainnya dan juga bisa merawat binatang-binatang itu. Dan pada waktu itu nih di Taman Eden, tentunya hidup manusia pada saat itu sangat indah ya. Tidak ada nih namanya hewan buas ya. Makanan bisa mereka ambil dari tumbuhan atau buah manapun yang mereka inginkan. Tapi ya ada satu larangan dari Allah ya untuk Adam dan Hawa, yaitu mereka tidak boleh menyentuh bahkan memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu buahnya adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita mau katakan sama-sama ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Awalnya sih Adam dan Hawa ini ya kids, mereka itu nurut ya, tetapi akhirnya mereka tidak taat akan perintah Allah. Gimana ya kok mereka nggak taat ya? Awalnya itu Hawa digoda nih sama ular supaya memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ya, si Hawanya ini dirayu ya sama si ular, ayo kamu makan aja, buah itu nggak apa-apa kok gitu ya, mungkin seperti itu pada waktu itu ya. Dan si Hawanya sebelumnya dia bilang nggak boleh loh makan buah itu loh karena dilarang sama Allah. Tetapi karena si ular ini terus merayu, terus menggoda si Hawa supaya memakannya, mungkin karena Hawa lihat buahnya ini kok enak ya untuk dimakan ya. Akhirnya tergodalah nih si Hawa, dia memakan buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dia makan, lalu dia memberikannya kepada Adam. Nah, setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, apa yang terjadi yuk? Ya, terbukalah mata mereka. Dan mereka sadar nih, Adam dan Hawa menjadi sadar bahwa mereka sedang tidak pakai baju ya. Mereka menjadi malu dan mengambil beberapa helai daun untuk menutupi badan mereka. Setelah itu terdengarlah nih suara langkah kaki Tuhan ya. Tuhan ini sedang mencari mereka, mencari Adam dan Hawa, dan karena takut Adam dan Hawa ini karena telah melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa ini mereka bersembunyi di balik pohon yang ada di Taman Eden. Ya, Tuhan mencari mereka. Mungkin Tuhan bilang, Adam dan Hawa di mana kalian? Adam dan Hawa di mana kalian? Gitu ya. Dan Tuhan ini sebenarnya tahu kok kalau Adam dan Hawa ini sudah makan buah yang telah dilarang itu. Dan Tuhan juga tahu kalau Adam dan Hawa ini sudah tidak taat lagi kepada perintah Allah ya. Dan ternyata nih si ular adalah iblis yang telah menggoda Hawa, yang telah membujuk, yang telah menipu Hawa supaya mau memakan buah itu dan memberikan juga kepada Adam. Ya. Dan Tuhan pun marah nih kepada Adam dan Hawa karena tidak taat, serta marah juga kepada ular. Tuhan menghukum ular dan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden ya. Adam dan Hawa pun mereka harus berusaha untuk bekerja keras supaya bisa makan dan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, hari ini ya kids, kita belajar tentang tokoh yang mempunyai kekuatan. Ketika kita punya power, kita memilih untuk menggunakan hal-hal yang baik, maka itu akan sangat bermanfaat nih buat orang lain ya. Dan kalau sebaliknya, kalau ketika kita memilih untuk menggunakan kekuatan atau kepandaian kita untuk hal-hal yang enggak baik ya, tentunya itu akan bisa menghancurkan hidup kita.
Nah, Hey Kids, ketika kita melihat teman-teman kita nih yang nggak taat ya, kita mungkin pernah lihat teman-teman kita di sekitar kita, mungkin di sekolah atau di lingkungan rumah kita ya. Kita melihat teman-teman kita ini jadi anak yang nggak taat. Kita melihat, kita berpikir bahwa keren ya, mereka itu berani loh melanggar aturan ya. Mungkin kita pernah berpikir seperti itu ya. Tapi sebenarnya ya, yang lebih keren itu kalau kita mau taat kepada aturan atau perintah ya. Karena dengan menjadi taat nih, dengan menjadi OB, kita akan melihat hal-hal yang baik, kita akan menerima hal-hal yang baik ke depannya. Dan sebaliknya, jika kita tidak taat, kita tidak OB ya, maka hal-hal yang buruklah yang bisa kita dapatkan. Seperti super kebenaran kita hari ini nih, yaitu obey God's command for your own good. Ya, patuhi perintah Tuhan demi kebaikanmu sendiri. Nah, waktu kita ini menjadi taat, menjadi OB, sebetulnya bukan untuk kebaikan orang lain saja loh, tapi itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Nah, seperti contoh sekarang ya, Miss ini lagi bawa payung. Yes. Siapa yang pernah pakai payung? Ya, pastinya tentunya semuanya pernah pakai ya. Nah, kalau payung ini itu kita pakainya saat apa ya? Coba Miss mau nanya, pakainya saat apa ya? Ya betul, pakainya waktu hujan ataupun saat mungkin panas banget ya, karena supaya kulit kita nggak terbakar ya, bener ya. Nah, tapi ya waktu hujan, ketika hujan ya, waktu hujan turun, kita ini bawa payung, tetapi kita nggak pakai payungnya waktu hujan itu ya, kita taruh nih payungnya. Apa yang terjadi? Ya, kita pasti akan menjadi sakit, bener ya, kita menjadi sakit, kita menjadi nggak nyaman ya. Nah, sama nih seperti ketika kita tidak taat, kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Jadi Miss mau nanya, kalian memilih taat atau enggak taat? Coba nih. Oh yes. Nah, ketika kalau kalian pernah nih enggak taat ya, sama mungkin kita pernah enggak taat nih sama perintahnya orang tua, mungkin sama perintahnya guru, atau kita pernah nggak taat sama perintahnya Tuhan, dan saat itu kalian nih mau bertobat. Caranya gimana Miss ya kalau kita nih kepingin bertobat ya? Caranya gimana? Gampang banget nih. Caranya gampang banget, yaitu dengan apa ini? Yes, dengan caranya kita berdoa. Sama-sama kita bilang berdoa. Kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau berjanji untuk belajar taat. So, jangan lupa obey God's command for your own good. Sekali lagi, obey God's command for your own good. Nah, kita tadi sudah dengerin firman Tuhan ya bersama-sama. Jadi super kebenarannya adalah obey God's command for your own good. Kita ulangi sekali lagi, obey God's command for your own good. Dan ayat penuntunnya diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 or Genesis 3 verse 1 until 24. Ayat hafalannya diambil dari Imamat 22 ayat 31. Tuhan berkata, taatilah perintah-perintahku, akulah Tuhan. Or Leviticus 22 verse 31. You must faithfully keep all my commands by putting them into practice, for I am the Lord. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau telah mengajarkan kami Tuhan untuk taat Tuhan kepadamu Tuhan. Ajarkan kami supaya kami benar-benar taat, mau datang sekolah minggu, belajar dengan baik, nurut dengan orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, sudah selesai nih Joy Kids Online Service. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you!